Jangan makan permen karet Apa nanti ususnya benar? lengket. Jangan makan biji jambu nanti tumbuh loh di perut. Apakah benar memakan jambu biji dapat menyebabkan usus buntu? Mari kita berpikir kritis. Usus buntu tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Biji jambu tidak dapat menyumbat usus buntu, meskipun ukurannya kecil dan keras. Berikut ini beberapa mitos dan fakta seputar biji jambu, usus buntu. Mitos bahwa makan biji jambu dapat menyebabkan usus buntu tidak didukung oleh bukti ilmiah. Penyebab utama usus buntu adalah penyumbatan oleh tinja, pembesaran folikel limfoid, atau benda asing. Pencernaan. Sistem pencernaan manusia biasanya dapat memproses biji jambu tanpa masalah serius. Namun, mengonsumsi biji jambu dalam jumlah besar dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau gangguan pencernaan. Gigi. Biji jambu yang keras dapat memecahkan atau merusak gigi jika tidak dikunyah dengan hati-hati. Namun, jika biji-biji tersebut tertelan utuh, biasanya tidak menimbulkan masalah bagi gigi. Jambu biji dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, seperti meningkatkan fungsi otak, dan mendukung fungsi tiroid dan sistem kekebalan tubuh. Sebelumnya, kita pahami dulu apa itu berpikir kritis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata berpikir yaitu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang di ingatan. Kritis berarti berpikir secara teliti, rasional, dan logis. Kritis juga bisa diartikan sebagai sikap yang tajam dalam menganalisis informasi. Berikut video contoh sederhana mengenai berpikir. Anak. Minta tolong beliin obat sakit gigi di warung Satria yang merek X ya. Boleh? Tangan kiri. A few moments later. Kok lama? Oh ya, terima kasih ya. Video tersebut menggambarkan bahwa seseorang yang menggunakan pemikirannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan membuat solusi saat waktu itu juga. Kritis berarti berpikir secara teliti, rasional, dan logis. Kritis juga bisa diartikan sebagai sikap yang tajam dalam menganalisis informasi. Berpikir kritis merupakan proses berpikir intelektual di mana pemikir dengan sengaja menilai kualitas pemikirannya. Pemikir menggunakan pemikiran yang reflektif, independen, jernih, dan rasional. Berpikir kritis mencakup keterampilan menafsirkan dan menilai pengamatan, informasi, dan argumentasi. Tujuan dari berpikir kritis adalah untuk menghasilkan pemikiran yang lebih efektif, lebih akurat, lebih koheren, dan lebih efisien. Ini dapat membantu seseorang menjadi seorang pemikir yang lebih baik, dan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih berdasarkan fakta, sehingga pada akhirnya dapat membawa kesuksesan di dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi ketika kita mendapatkan informasi mengenai sesuatu, sebaiknya kita seperti menjadi orang yang skeptis terlebih dahulu. Kita harus mencari tahu apakah informasinya valid dari sumber yang jelas. Setelah kita mencari tahu dan mengolah informasi tersebut, kita dapat membuat keputusan mengenai informasi tersebut benar tidaknya. Membiasakan diri tidak berpikir kritis akan melatih diri kita memiliki kemampuan untuk berpikir tidak jernih dan tidak rasional, di mana kita juga tidak akan dapat berpikir secara mandiri dan reflektif. Dan lebih parahnya, kita juga bisa termakan berita hoax. Dan itu sangat berbahaya, merugikan diri sendiri. Contohnya terpengaruh oleh iklan yang menawarkan produk pelangsing dengan harga murah, menjamin bisa langsung dalam 1 minggu. Tapi pada faktanya produk tersebut tidak efektif untuk menurunkan berat badan. Seharusnya kita berpikir tidak mungkin ada hal yang instan dan menawarkan harga yang murah. Kita harus tahu bagaimana efek minum produk tersebut, apakah produk tersebut aman, sudah BPOM, kandungannya aman, menerterakan hasil uji lab. Jika kita tidak membuat pemikiran atau pertanyaan yang begitu detail, kita bisa termakan iklan tersebut. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video ini. Saya memohon maaf
Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video tersebut, terima kasih dan sampai jumpa.